السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka kita mengkaji agama yang kita cintai ini. Dan semoga dengan apa yang kita lakukan di malam hari ini, jamaah sekalian, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun para ulama menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wajib berilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Apapun yang ingin kita ucapkan, maka harus punya ilmunya dulu. Apapun yang ingin kita lakukan, harus punya ilmunya dulu supaya benar. Ya. Bahkan subhanallah, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, sai lekak lek sopok jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Perhatikan hadis ini jamaah sekalian. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang keluar menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Beliau tidak mengatakan siapa yang salat, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Siapa yang puasa, Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Siapa yang zakat, siapa yang haji, siapa yang umrah, siapa yang bakti, Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang dikatakan apa? Sai nuntut ilmu. Kenapa? Para ulama mengatakan karena salat, puasa, zakat, haji, umrah semuanya tidak akan benar tanpa ilmu. Oleh karena itu kunci semuanya supaya benar adalah ilmu. Ya. Baik. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengambil satu faedah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, min alamatis sa'adati wal falah, di antara tanda bahagia dan beruntungnya seorang hamba. Selaput tamile bahagia, selaput tamile beruntung. Tetapi kita harus cek jamaah sekalian, ada tidak tanda kebahagiaan itu pada diri kita? Ada tidak tanda keberuntungan itu pada diri kita? Kita harus cek. Ya. Dan ternyata ada tanda-tanda kebahagiaan, ada tanda-tanda keberuntungan. Di antaranya yang pertama, annal 'abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan yang pertama, apabila seorang hamba semakin banyak ilmunya, maka semakin tawadhu dia. Lamun semakin nabrombo ilmu nda, semakin tawadhu sida, maka ini adalah tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan. Ya. Sebagaimana pepatah kita, pepatah Indonesia mengatakan apa? Seperti padi semakin berisi, semakin meruntuk. Maraangkun padi itu, ya,
semakin berisi, semakin dia merunduk. Nah, itu tanda kebahagiaan. Seseorang ketika ilmunya bertambah, maka dia akan semakin tawadhu. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, ada yang mengatakan, ya, ini adalah ucapannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan ucapan ulama yang lain. Para ulama mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu agama ini 3 jengkal. Ya. Ilmu agama ini thalathatu ashbar, 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Barang siapa yang baru mengambil jengkal pertama, maka dia akan sombong. Ilmu agama ini 3 jengkal, jemaah sekalian, 3 langkah. Siapa yang masih melangkah dengan langkah pertama, dia akan sombong. Lamun tabruk nenau selaput dengan melenta tantang, jemaah sekalian. Ya, terdebat kah? Bani sida debat. Semua ingin ditantang. Ya. Kalau seandainya kita baru masuk ke dalam ilmu ini takabbar, kita akan sombong. Kita merasa kita adalah orang yang paling alim. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadha. Siapa yang masuk ke jengkal yang kedua, dia akan tawadu. Oh, ternyata ilmu saya masih sedikit, tawadu. Wa man dakhala fi syibri tsalits, dan siapa yang masuk di jengkal yang ketiga, alima annahu lam ya'lam, dia akan paham ternyata dia sama sekali tidak tahu apapun. Ya. Persis seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, kullama izdattu ilman izdattu jahlan. Setiap kali ilmu saya bertambah, maka saya semakin tahu saya ini bodoh, kata beliau. Semakin berumbu ilmu kita, semakin kita paham, semakin kita sadar ternyata kita ini bodoh. Ya. Taib. Jadi seseorang yang berbahagia itu semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu. Tahu dah arti tawadhu? Rendah hati, tidak sombong. Dan tawadhu dalam masalah ilmu itu banyak bentuknya. Di antaranya tawadhu dalam masalah sikap. Disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah dari seorang ulama yang bernama Ismail bin Ishaq Ats-Tsaqafi rahimahullahu taala. Dia mengatakan, qultu li Abi Abdillah awwala ma ra'aituhu. Kata Ismail bin Ishaq Ats-Tsaqafi, ketika saya pertama kali jumpa dengan Imam Ahmad, pelungguh tahu Imam Ahmad ini? Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ini menghafalkan alfi hadis, 1 juta hadis. Dia hafal 1 juta hadis. Dan kitab hadis yang paling besar adalah kitab hadisnya Imam Ahmad yang disebut dengan Al-Musnad, sebanyak 57 jilid, jemaah sekalian. Lamun da mele ngali yang tidak bau. Ya. Lamun da mele ngali yang tidak bau. 2 meter panjangnya kitab ini. Itu kitab hadis paling besar. Ismail bin Ishaq Ats-Tsaqafi mengatakan, tatkala saya pertama kali jumpa dengan Imam Ahmad, saya mengatakan, ya Aba Abdillah, idzalli an uqabbila ra'sak. Wahai Imam Ahmad, izinkan saya mencium kepala Anda. Ya, orang Arab kan kalau menghormati gurunya dicium kepalanya. Lamun kita dengan Indonesia cium tangan. Kalau orang Arab cium kepala. Nah, orang ini mengatakan, Imam Ahmad, dasadik tiang ngiduk otak dah, sebagai bentuk penghormatan. Perhatikan jawaban Imam Ahmad, inni lam ablug dha, saya belum sampai pada derajat orang yang pantas dicium kepalanya. Subhanallah. Saya belum pantas untuk dicium kepalanya, padahal dia menghafal berapa hadis? 1 juta hadis. Ya, baitan engkan dek belum diminta kita sudah sodorkan ke ya, berkahnya daripada berbuat juluk. Enggak diminta kita yang ngasih. Subhanallah. Hal yang sama terjadi kepada Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Albani. Disebutkan oleh murid beliau Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dalam kitab beliau Tamjidul Amajid. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini mengatakan,
Sering sekali saya berusaha untuk mencium tangannya Syalbani. Setiap kali salaman dengan Syalbani saya tarik untuk saya cium, tetapi Syalbani tarik lagi, gak mau dicium. Akhirnya saya pun mengatakan kepada Syalbani, kata Syekh Abu Ishaq, saya berkata kepada Syalbani, wahai Syekh, wahai guru, kenapa anda tidak mau dicium tangannya? Bukankah anda menyebutkan di dalam kitab anda sendiri, kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, anda mengatakan boleh mencium tangan orang alim? Pelungguh sendiri yang mengatakan seperti itu, kanggo tangiduk iman dengan alim. Anda sendiri yang mengatakan seperti itu, tetapi kenapa anda tidak mau dicium tangannya? Kata Syalbani rahimahullahu ta'ala, hal ra'aita aliman, apakah engkau pernah melihat orang alim? Kata Syekh Abu Ishaq, amami, di depan saya ini pelungguh orang alim. Ya. Kata Syalbani rahimahullah, ma ana illa tuwailibul ilm, saya tidak lain kecuali setengah dari penuntut ilmu. Ya, tawaduk luar biasa jemaah sekalian. Ya. Semakin bertambah ilmunya semakin tawaduk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mohon maaf yang banyak cerita ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah disebutkan oleh Syekh Walid ibn al-Husain, ya, beliau menyebutkan suatu ketika Syekh Utsaimin ini beliau naik mobil bersama seseorang, ada orang jadi sopirnya, beliau di belakang. Di tengah jalan mogok mobil tersebut, di milileka, ya, mobil itu mogok. Maka Syekh Utsaimin beliau mengatakan, diam engkau di tempatmu, ana anzil li adfa'aha, biarkan saya turun, saya dorong dari belakang. Tahu dah Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau adalah seseorang yang dikunjungi oleh para raja Saudi Arabia, dikunjungi saking alimnya orang ini. Tetapi beliau mengatakan kepada sopirnya ketika mobilnya mogok, diam engkau di tempat, saya yang turun mendorongnya. Ya subhanallah. Ini jarang kita temukan tawaduk yang seperti ini jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, di antara bentuk tawaduk dalam masalah ilmu, semakin bertambah ilmu semakin tawaduk, yaitu dia tetap mau mengambil ilmu dari orang lain meskipun ilmunya sudah banyak. Dia tetap tuntut ilmu ini. Meskipun ilmu kita misalkan sudah bertambah, tetap tuntut. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, ada yang mengatakan ini ucapannya Al-Imam Waqi', ada yang mengatakan ini ucapannya Imam Bukhari. Mereka mengatakan, la yakunur rajulu aliman, seseorang tidak akan dikatakan alim, ya. Seseorang tidak akan pernah dikatakan alim hatta ya'khudha mimman fawqahu, sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang lebih alim dari dia, wa mimman mithlahu, atau dari orang yang sama ilmunya dengan dia, wa mimman dunahu, atau dari orang yang lebih rendah ilmunya dari dia. Baru pelungguh dikatakan alim. Kalau pelungguh mau ngambil ilmu dari yang lebih alim dari pelungguh, atau pelungguh mengambil ilmu dari sesama, ya, atau pelungguh mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah ilmunya, baru dikatakan alim. Dan di antara bentuk kesombongan, kata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Ibnul Jauzi, di antara bentuk kesombongan, kita tidak mau menuntut ilmu kecuali dari ustadz terkenal saja. Nah, ini sombong nih. Sebutkan oleh Ibnul Jauzi, ya. Dia ngaji ke, saya ngisi ustadz fulan, ada video di YouTube? Jangan. Oh, nggak ada videonya di YouTube. Ah, berarti bukan terkenal, ini nggak mau saya. Ini bahaya. Di antara bentuk kesombongan, ya. Jadi tuntut ilmu dari siapapun, yang penting dia adalah orang yang akidahnya benar, dia manhajnya benar, dia menyampaikan Al-Quran sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, ambil ilmu darinya. Jangan hanya mengambil ilmu dari orang yang terkenal, jangan, ya. Baik, sekali lagi para ulama mengatakan seseorang tidak dikatakan alim sampai dia mau ngambil ilmu dari orang yang lebih alim dari dia, atau dari orang yang sama alimnya dengan dia, atau dari orang yang lebih rendah daripada dia.
Ya. Imam Ahmad yang tiang sampaikan tadi, Imam Ahmad ini beliau adalah muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad muridnya. Tetapi Imam Syafi'i sering berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, kalau seandainya engkau mengetahui satu hadis, beritahukan kepadaku supaya aku bisa mencarinya." Padahal dia gurunya, ya, Imam Syafi'i guru, Imam Ahmad murid. Tapi Imam Syafi'i selalu berpesan seperti itu. Lamun nara hadis tahu dah badak tiang supaya tiang mencarinya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini ketawaduan. Ya. Juga disebutkan salah seorang ulama yang bernama Imam Atha bin Abi Rabah. Ya. Imam Atha bin Abi Rabah dia mengatakan, "Innahu la yuhaddithuni rajulun bihadithin." Sesungguhnya terkadang ada seorang pemuda datang kepada saya menyampaikan hadis, kata beliau. Kadang arak sopuk kanak bajang datang timpat tiang menyampaikan hadis, kata Imam Atha. Ka'allam asma'hu qad, maka saya pun mendengarkan hadis yang dia sampaikan seolah-olah saya tidak pernah mendengar hadis ini. Wa inni qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal hadis itu sudah saya hafal sebelum anak muda itu lahir, kata beliau. Ya. Coba ngombe tadah nih tanengka. Ya, ada seseorang menyampaikan, yang tahu dah ke ternyata haram hukumnya ini. Bro udah tahu ida. Saya sudah 1 tahun tahunya. Ya, kita akan mengatakan seperti itu, subhanallah. Imam Atha mengatakan, ada seorang pemuda datang kepada saya menyampaikan hadis, maka saya mendengarnya seolah-olah baru pertama kali saya dengar, padahal itu sudah saya hafal qabla an yulad, sebelum dia lahir. Taib, ini dia tanda kebahagiaan, keberuntungan si pertama. Semakin berumbu ilmu anda, semakin tawaduk sidah, semakin merendah sidah. Ya. Kalau ada sifat ini pada kita, maka alhamdulillah kita puji Allah, karena ini tanda kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadharihi. Setiap kali bertambah amal ibadahnya, ya, semakin banyak ibadahnya, semakin muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena apa jamaah sekalian? Takut jangan-jangan ibadahnya yang banyak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takut yang seperti ini penting, ya. Tidak boleh seseorang itu dia merasa bangga dengan ibadahnya, merasa ujub, ya. Nggak boleh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, penyakit ujub, merasa bangga dengan ibadah, itu sama dengan penyakit riya. Sama-sama apa? Sama-sama membatalkan ibadah tersebut. Ya, sama-sama membatalkan ibadah tersebut. Mara angkun riya membatalkan ibadah yang dimasukinya, begitu pula ujub merasa bangga ini juga membatalkan ibadah yang dimasukinya. Oleh karena itu seseorang harus ada rasa takut. Ya, jangan-jangan Allah tidak terima ibadah saya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Di antara ciri orang yang beriman, mereka bersedekah dalam kondisi hati mereka takut. Bersedekah sambil takut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar ayat ini turun, Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa mereka bersedekah kok takut? Ayaznun, apakah mereka pernah berzina? Ayasrikun, apakah mereka pernah mencuri? Ayashrabunal khamr, apakah mereka pernah minum khamr, makanya mereka takut, sedekah sambil takut? Wahna berzina ke? Wahna memaling ke? Wahna ngenam khamr ke? Apakah itu sebabnya mereka takut?" Maka Nabi SAW mengatakan, "La ya binata Siddiq, tidak seperti itu tafsiran ayat ini wahai putrinya Abu Bakar." Ya. Walakinnahum, akan tetapi mereka qaumun yusallun, adalah kaum yang rajin salat, wa yasumun, rajin puasa sunnah,
wa yatasaddaqun, rajin sedekah sunnah, walakinnahum yakhafuna alla yutaqabbala minhum, tetapi mereka khawatir jangan-jangan tidak diterima dari mereka. Itu yang membuat mereka takut. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tatkala membaca ayat dalam surah Al-Baqarah, beliau tidak sanggup menahan air mata beliau. Beliau menangis. Ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim kanca Nabi Ismail membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terima amal kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, coba ada kita, coba lihat dua manusia yang mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka melakukan amalan yang mulia, membangun Ka'bah, bukan sekedar membangun masjid, membangun Ka'bah di tempat yang sangat mulia di kota Makkah, tetapi mereka tetap meminta supaya amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ujub, tidak bangga. Lamun itu aja wajib diterima, sudah ini pasti diterima. Tidak. Ini dua manusia mulia, nabi, ya bukan sekedar ustadz, bukan sekedar ulama, nabi, melakukan amalan yang sangat mulia, membangun Ka'bah, dan mereka melakukannya di tempat yang sangat mulia, kota Makkah. Tetapi meskipun demikian tetap ngendeng supaya amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi ini tanda kebahagiaan seorang hamba. Semakin bertambah ibadahnya, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, tanda yang ketiga, wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsihi. Semakin bertambah umurnya, ya, semakin berombok umurnya, naqasa min hirsihi, rasa tamaknya, rasa rakusnya, rasa inginnya terhadap dunia semakin berkurang. Ya, ini tanda bahagia. Semakin bertambah umur, rasa keinginannya terhadap dunia, ambisinya terhadap dunia semakin berkurang. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Yahramu bnu Adam wa tashibbu min husnatan. Anak manusia ini, ya, manusia ini umurnya tua, tetapi ada yang tetap muda pada dirinya. Ya. Jadi manusia ini jamaah sekalian, meskipun dia sudah tua, ada dua perkara yang tetap muda pada dirinya, tetap bajang dua perkara ini. Yang pertama, al-hirsu 'alal mal. Ya. Rasa rakus terhadap harta. Ya. Kadang semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya. Subhanallah, bukannya masa tuanya digunakan untuk mempersiapkan bekal berjumpa dengan Allah, tapi habis untuk bekerja. Ya. Jadi ini kurang baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Sikap memperbanyak-banyak harta itu melalaikan kalian sampai kalian mendatangi kuburan. Kadang sampai meninggal dunia ketika kerja, lupa sholat, lupa, subhanallah. Ya. Bahkan jangankan untuk Allah, waktunya untuk keluarganya pun tidak ada. Kadang waktu untuk keluarganya kadang tidak ada. Sibuk bekerja, jadi pegawai, sibuk bekerja di kantor. Ya. Waktu kanca anak dan istri tidak ada. Pernah diceritakan oleh ustadz kita, Al-Ustadz Mubarak bin Muallim hafizahullah ta'ala. Beliau pernah menceritakan, ada seorang pegawai, jemaah sekalian, pegawai kantor. Pegawai kantor ini dari Surabaya orangnya. Dia sibuk kerja, kata beliau, sibuk kerja. Sampai-sampai waktu untuk anak istrinya tidak ada. Pada suatu ketika istrinya berkata kepada dia, apa kata istrinya seninaknya? Dia mengatakan, wahai suamiku, ya, dek kita mele nejak kita santai sekali, kita pergi ke pantai sekali. Engkau ini habis waktunya untuk kerja, ya.
Nggak pernah lama-lama di rumah, nggak ada waktu untuk saya sebagai istrimu, nggak ada waktu untuk anak-anakmu. Dek kita melin ajak kita loh pantai sekali doang. Maka dia tersentuh dengan ucapan istrinya. Dia katakan, baiklah, besok saya akan minta libur cuti. Kita ke pantai, kata dia, kita santai. Baik, ketika sudah tiba hari dia libur jamaah sekalian, sebelum dia berangkat ke pantai, dia mandikan mobilnya. Yang pandiang julu mobil ini supaya baru. Tiba-tiba ketika dia memandikan mobilnya, dia jatuh dan meninggal dunia saat itu. Subhanallah. Anaknya yang melihat itu langsung menggoncang-goncang tubuhnya sambil mengatakan, bapak sudah janji membawa kami ke pantai, bangun bapak, bangun bapak. Jadi ada orang yang seperti ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sibuk menumpuk harta sampai mendatangi kuburan, tidak sadar. Ya. Jadi luangkan waktu untuk keluarga, luangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena ini hadis qudsi, ya bani Adam tafarraq li ibadati, wahai anak manusia, luangkan waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Ya, luangkan waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ginan, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Jadi tugas kita ibadah, urusan rizki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalankan tugas kita, maka urusan Allah memberikan rizki itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman sayangnya kita ini sibuk ngejar dunia sehingga tidak pernah puas, merasa selalu miskin, tidak pernah cukup. Ya. Baik, jadi ini dia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda kebahagiaan seorang hamba, semakin bertambah umurnya, maka semakin apa? Semakin berkurang rasa inginnya terhadap dunia, rasa rakusnya terhadap dunia. Karena sekali lagi, meskipun manusia ini sudah tua, ada dua yang tidak pernah tua. Tetap nabajang si dua nih. Yang pertama, al-hirsu alal mal, keinginan terhadap harta. Sedangkan yang kedua, al-hirsu alal umur, ingin tetap hidup. Ya. Sampai ada yang mengatakan, ya, pira umur dah masih bajang padahal 50 tahun. Ya. Pira aja umur dah nengka masih soita bajang. Pira aja umur dah 50 tahun, bukan bajang lagi itu. Ya. Tidak bajang lagi itu, subhanallah. Umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah bertanya kepada seseorang. Kata beliau, kam atat alaik, pira wa umurda? Kata dia, situna sanatan, 60 tahun, kata orang itu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Mundu sittina sanatan tasiru ilallah yushiku an tasila ilaih. Berarti sudah 60 tahun pelinggih berjalan menuju Allah, karing semendak kita sampai. Maksudnya apa? Meninggal dunia. Ya. Kalau anda umurnya 60 tahun, berarti sudah 60 tahun anda berjalan menuju Allah. Yushiku an tasila ilaih. Sebentar lagi akan sampai, kata beliau. Subhanallah. Mendengar itu orang tersebut mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, pelungguh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tahu dah ke artina inna lillahi ini? Apakah engkau tahu arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata orang tersebut, fasirhu lana ya Aba Ali, coba anda saja yang memberitahukan kepada kami. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang tahu dirinya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun baina yadayhi, maka hendaklah dia tahu dia kembali bukan sekedar kembali, tetapi dia kembali untuk berdiri di hadapan Allah. Genta tulak untuk motong lek julun Allah Subhanahu wa taala.
Wa man ya'lam annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ul. Siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan kembali berdiri di hadapan Allah, maka hendaklah dia tahu dia berdiri bukan sekedar berdiri, tetapi berdiri untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'lam annahu mas'ul falyu'idda li su'ali jawaba. Barang siapa yang tahu dirinya akan berdiri untuk ditanya, maka dari sekarang silahkan persiapkan jawabannya, kata beliau. Ya. Jadi masih Allah Subhanahu wa taala kasih kita ya sisa umur ini jemaah sekalian. Subhanallah, musim pandemi ini sebentar-sebentar kita mendengar kabar tentang kematian ustadz-ustadz kita. Subhanallah. Belum 1 tahun Syekh Muhammad Falah Al-Mandakar rahimahullah meninggal dunia. Setelah beliau belum 1 bulan meninggal dunia Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Yes. Hampir 2 bulan kemarin meninggal salah seorang ustadz kita, Ustadz Muhammad Husnul Yakin. Kemudian belum 1 bulan meninggal lagi ustadz yang lain. Pada hari raya kemarin meninggal Ustadz Abu Mus'ab. Hari Rabunya meninggal Ustadz Dr. Ainul Haris. Subhanallah. Jadi kematian ini semakin dekat jemaah sekalian. Semakin dekat. Dengan musim ini semakin dekat kematian ini. Ya, subhanallah. Oleh karena itu mari kita ya bangkit dari kelalaian kita, ya. Umur kita terus bertambah, tetapi ibadah kita yang tidak bertambah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin tala'at fihi syamsu yazdad bihi umuri wa lam yazdad bihi amali." Yang paling aku sesalkan, kata Abdullah bin Mas'ud, yang paling aku sesali, kata beliau, adalah ketika datang satu hari, gara-gara hari tersebut umurku bertambah tetapi ibadahku tidak bertambah. Inilah yang paling aku sesalkan, kata. Baik. Tanda kebahagiaan yang keempat. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Semakin bertambah hartanya, semakin murah hatinya. Semakin dah sugi, semakin dah mudah bersedekah. Ini tanda kebahagiaan. Perlu gue perhatikan ucapan Imam Ibnul Qayyim ini. Semakin bertambah hartanya, semakin rajin dia bersedekah. Ini menjadi bukti jamaah sekalian, karena ada sebagian orang mengatakan dia dah milih bersedekah ke jemaah tiang sugi tiang bersedekah, ya. Kalau ketika dia miskin saja dia pelit, ketika dia kaya dia akan semakin pelit. Yakin saja jemaah sekalian. Kalau ketika miskin dia pelit, sulit keluar, maka ketika dia kaya dia akan semakin pelit. Sebagaimana seseorang ketika dia miskin rajin bersedekah, nanti ketika dia kaya semakin rajin bersedekah. Mana dalilnya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisadaqah." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyuruh kami bersedekah, tatkala Nabi nyuruh kami bersedekah, kata dia, "Inna ahadana wa inna ahadana lam yajid syai'an." Saat itu ada sahabat yang tidak punya apapun untuk digunakan bersedekah. Ya. Nabi mengatakan, para sahabat dah pada bersedekah. Ada sahabat yang tidak punya harta sedikit pun saat itu. Bagaimana cara dia bersedekah? Fayadhhabu ila suq, dia pergi ke pasar. Kemudian dia nanya kepada orang yang jual beli di pasar, "Saya butuh bantuan ngangkat barang. Siapa yang butuh bantuan ngangkat barang?" Ya. "Kalau ada yang butuh bantuan ngangkat barang, saya akan angkat barangnya, tetapi kasih saya upah," kata dia. Maka dia pun disuruh, "Oh, tolong angkatkan kita barang ini." Diangkat. Setelah itu dia dikasih upah. Setelah dia dapat upah, langsung dia datang kepada Nabi, dia katakan, "Ini sedekah saya wahai Rasul." Subhanallah. Ini sedekah saya. Ya. Jadi ketika mereka miskin tetap bersedekah. Bahkan mereka tidak punya harta. Tidak punya harta sama sekali, tidak menghalangi mereka bersedekah. Pergi ke pasar, arak dengan butuh bantuan ngangkat barang, mereka angkat, dapat upah, langsung upahnya dijadikan sedekah. Kemudian apa kata Abu Mas'ud Al-Ansari? "Wa inna li ba'dihimul yawm mi'ata alaf." Orang yang seperti itu dahulu, sekarang hartanya melimpah ruah dan dia semakin rajin bersedekah. Ya.
Jadi kalau ada yang mengatakan laun tiang sugi tiang bersedekah ini darah harapan wah. Ya, darah harapan sudah kalau seperti ini. Laun tiang sugi tiang bersedekah sulit keluarnya. Karena semakin banyak harta semakin cinta kita untuk menahannya, semakin berat kita untuk keluarkan. Baik. Jadi semakin bertambah hartanya, maka semakin rajin dia bersedekah. Yang terakhir, tanda kebahagiaan yang kelima, yang terakhir, wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi, semakin tinggi jabatannya, ya, semakin tinggi jabatannya, zida fi qurbihi minan nas, semakin dekat dia dengan masyarakat, wa qada'i hawaijihim, dan semakin dia serius untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Ini tanda yang keberapa ini? Kelima. Semakin tinggi posisinya, semakin tinggi jabatannya, maka semakin dekat dia dengan manusia. Orang yang paling tinggi jabatannya secara mutlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya pemimpin agama, beliau juga pemimpin dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika jemaah sekalian, Nabi SAW melewati kuburan. Tiba-tiba di kubur itu ada seorang wanita sedang nangis di samping kubur. Sopok dengan Nina nangis di sedin kubur. Ya, dalam sebagian riwayat dia menangisi anaknya yang meninggal dunia. Kata Nabi SAW, isbiri ittaqillah wasbiri. Dengan Nina, bersabarlah kepada Allah dan bertakwalah. Jangan nangis seperti ini, nggak boleh. Bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Ternyata wanita itu tidak kenal siapa yang menegurnya. Ya, makanya dia mengatakan ilaika anni, menjauh engkau dariku. Jangan nasihati saya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Mudah engkau mengatakan sabar, sabar, sabar karena engkau belum mendapatkan musibah yang menimpaku ini. Ya, dibentak seperti itu, Nabi SAW langsung pergi. Ternyata ada seorang sahabat yang melihat kejadian itu. Dia dekati wanita itu, tahu dah ke saya dengan nasihatian sida berukno. Anda tahu siapa yang menasihati engkau tadi itu? Kata dia, memangnya siapa dia? Orang tersebut mengatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat ketika dia mendengar ternyata itu Nabi Muhammad SAW, maka musibah kematian anaknya lebih ringan daripada musibah dia bentak Nabi SAW. Ya. Langsung dia pergi menemui rumah Nabi SAW. Dia cari rumah Nabi SAW. Falam tajid indahu bawabin. Ini yang menjadi poin kita. Dia tidak menemukan ada satpam di depan rumah Nabi SAW. Kata para ulama, kenapa Nabi tidak meletakkan satpam di depan rumah beliau? Supaya manusia mudah mendatangi beliau. Semakin tinggi derajat, semakin dekat dengan orang. Ya. Kalau sekarang kan, kalau sudah ada jabatannya sulit kita bisa jumpa. Luwe persyaratan. Wah, ada janji ndaki. Hubungi dulu asisten saya, hubungi dulu sekretaris saya, banyak sekali. Nabi SAW lam tajid indahu bawabin, tidak ada satpam di depan rumah beliau. Kata para ulama, karena beliau ingin orang banyak itu mendekati beliau. Ya. Tatkala Nabi SAW sampai di kota Madinah, ya, beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tatkala Nabi Tabruk sampai di kota Madinah, maka para sahabat berebut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong menginap di rumah saya. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, menginap di rumah saya. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, di rumah saya saja. Selapuk berebut. Akhirnya supaya adil, Nabi SAW mengatakan, biarkan onta saya ini membawa saya. Fa innaha ma'murah, karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan rumah siapapun onta saya berhenti, di sana saya akan nginep. Ya, karena onta ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali onta itu melewati sebuah rumah, pemilik rumah itu mengatakan, oh sial itu dia mau. Ya. Kemudian dia melihat onta itu kemana kira-kira onta ini berhenti.
tiba-tiba onta itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan rumahnya Abu Ayyub itu 2 tingkat, 2 lantai. Ya, tapi pakai tanah, nggak pakai keramik, 2 lantai. Nabi SAW ketika turun dari onta, beliau mengatakan, wahai Abu Ayyub, ya, apakah engkau ikhlas mengizinkan kami nginep? Ya Rasulullah, nu'ma'ain, kehormatan wahai Rasul. Bukan lagi bicara ikhlas, kehormatan ini. Akhirnya Nabi SAW milih tidur di lantai bawah. Abu Ayyub dan istrinya di lantai 2, lantai atas. Abu Ayyub mengatakan baik. Tetapi ternyata di malam hari Abu Ayyub ini sebelum tidur mikir dia, wahai istriku, celaka kita. Masa kita tidur di atas Nabi, kata dia. La ilaha illallah. Di bawah kita ini ada Nabi. Masa kita akan tidur di atasnya ini? Ya. Celaka kita ini wahai istriku, kata Abu Ayyub. Apa yang mereka lakukan di malam itu jemaah sekalian? Mereka tidak mau tidur di tengah. Mereka tidur mepet di lantai, di dinding. Ya. Jadi tidur mepet dinding kamarnya itu. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu di bawahnya ada Nabi SAW. Ya, supaya kita tidak, lamun bahasan tiang kaswan, bahasanya apa? Bahasan detik? Kaswan, ya. Supaya tidak kaswan gitu. Maka dia pun dan istrinya tidur di pinggir itu, di pinggir. Kemudian di pagi harinya dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak nyaman tidur di atas. Bagaimana mungkin kami manusia biasa tidur, sedangkan di bawah itu ada seorang Nabi. Kami tidak nyaman. Tolong pelungguh pindah ya Rasulullah. Pelungguh yang tidur di atas, kami yang di bawah. Apa kata Nabi SAW? Ini yang jadi poin kita. Saya sengaja memilih lantai bawah. Kenapa? Saya tidak ingin engkau terganggu melihat banyaknya orang yang datang mengunjungi saya. Ya. Orang, subhanallah, orang sahabat yang datang untuk berjumpa dengan Nabi banyak. Kalau engkau yang di bawah berarti dilengkakin oleh orang-orang itu. Saya tidak ingin yang seperti itu, kata Nabi SAW. Nah ini, semakin tinggi jabatan maka semakin dekat dengan manusia. Ya. Jangan justru semakin jauh, ya, membentengi diri sehingga orang sulit untuk mendatanginya. Nah itu dia para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 5 tanda kebahagiaan dan keberuntungan. Apa sih pertama? Semakin bertambah ilmu semakin tawadhu, semakin rendah hati. Yang kedua, semakin banyak ibadah semakin tambah rasa takut, jangan-jangan ibadah tidak diterima. Sedangkan yang ketiga, semakin bertambah umur maka ambisi terhadap dunia semakin berkurang. Kemudian yang keempat, semakin bertambah harta maka semakin murah hatinya, mudah bersedekah. Dan yang kelima, semakin tinggi jabatannya dia semakin dekat dengan masyarakat, dia semakin dekat dengan manusia. Baik, sebaliknya, wa alamatus syaqawah, tanda kebinasaan adalah lawan daripada yang 5 ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari 5 tanda berikut ini. Karena apabila ada satu di antara 5 tanda ini, berarti itu tandanya kita celaka. Apa itu? Yang pertama, kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi. Semakin bertambah ilmunya semakin sombong dia. Dan disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, ketika menjelaskan sombong yang paling jelek kata beliau, al-kibru bil ilmi, sombong dengan ilmu. Kenapa sombong dengan ilmu itu paling jelek? Karena orang kalau dia menganggap dirinya paling hebat dalam masalah ilmu, sulit nerima nasihat, sulit. Dendek dan nasihatin tiang lebih nauk ketimbang sidang, akan muncul ucapan seperti itu. Ya. Sedangkan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabarani, inna abghadal kalami ilallah, ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, an yuqala lirrajuli ittaqillah fayaqulu alayka binafsik. Seseorang dia dinasehati tetapi dia mengatakan, dendek nasihatin tiang, urus dirimu sendiri. Ini ucapan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ucapan ini bisa muncul? Karena dia semakin bertambah ilmunya semakin sombong dia. Ya. Tapi ini tanda binasa yang seperti ini jemaah sekalian. Sulit untuk menerima nasihat. Kemudian yang kedua,
kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas wa husni dhannihi bi nafsihi. Semakin bertambah ibadahnya, semakin bangga dia dengan dirinya, semakin yang ngajum dirinya, semakin dia ujub terhadap dirinya. Ya. Al-Imam Muhammad Ibnul Mundakir, Al-Imam Muhammad Ibnul Mundakir rahimahullahu ta'ala, tatkala wukuf di padang Arafah, jamaah sekalian, ya, hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, tatkala orang wukuf di padang Arafah, Allah turun ke langit dunia, sama seperti Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan bahkan tidak ada hari, jamaah sekalian, tidak ada hari di mana Allah paling banyak memaafkan hamba-hambanya kecuali di hari Arafah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ya, jelo si paling banyak Allah memaafkan manusia adalah jelo Arafah itu. Ketika wukuf di padang Arafah, Al-Imam Muhammad Ibnul Mundakir, beliau mengatakan apa? Dia mengatakan, semoga orang-orang yang wukuf di padang Arafah ini tidak terhalangi dari ampunan Allah gara-gara kebersamaan saya dengan mereka. Ya. Jadi beliau mengatakan, semoga ya mereka tetap diampuni oleh Allah meskipun saya ada di tengah mereka. Ya. Semoga saya ini tidak menjadi penghalang mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia orang yang sangat saleh. Ya, subhanallah. Salah seorang ulama salaf, dia diberitahukan, wahai imam, tahu daki ajin beras be tayak, ajin subia be tayak, ajin barang be tayak be mahal selapuna. Apa kata dia? Dzalika bisababi ana, itu disebabkan karena dosa saya, kata dia. Kalian dihukum oleh Allah karena dosa saya. Padahal dia adalah seorang ulama yang luar biasa. Jadi ini, seseorang itu semakin bertambah ibadahnya, maka jangan dia semakin bangga dengan dirinya. Kalau dia semakin bangga, maka ini tanda kebinasaan. Kemudian yang ketiga, kullama zida fi umurihi zida fi hirsihi, semakin bertambah umurnya semakin rakus terhadap dunia. Ini tanda kebinasaan juga. Wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa imsakihi, semakin bertambah hartanya semakin pelit dia. Ya, lawan yang tadi. Dan yang terakhir, kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi kibrihi wa tihi, semakin bertambah jabatannya semakin sombong dia, dia rendahkan orang lain yang tidak memiliki jabatan seperti dia. Maka inilah dia para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 5 tanda kebahagiaan dan 5 tanda kebinasaan. Saya tutup dengan ucapan beliau, wa hadhil umuri, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, kata beliau. Si pertama ilmu, si kedua ibadah, si ketiga harta, si keempat umur, kemudian yang kelima jabatan. Semuanya ini ibtila'un minallah, adalah ujian dari Allah. Ya. Ilmu ini ujian, meskipun ilmu ini nikmat. Ilmu ini nikmat tetapi sekaligus ujian untuk melihat apakah kita bisa bersyukur dengan nikmat ilmu ini. Ibtila'un minallah, ujian dari Allah. Ya. Harta itu nikmat tetapi sekaligus juga apa? Ujian. Sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman. Ya, tatkala Nabi Sulaiman minta supaya kursi Ratu Balqis atau Ratu Bilqis didatangkan. Ya. Maka jin Ifrit mengatakan, saya akan datangkan kursinya Ratu Balqis, Ratu Bilqis sebelum engkau bangun wahai raja. Sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, kursi Ratu Bilqis sudah ada di depanmu. Kata Nabi Sulaiman, saya ingin yang lebih cepat dari itu. Ya. Maka ada seorang yang berilmu mengatakan, saya akan datangkan kursinya Ratu Bilqis sebelum engkau mengedipkan mata, sebelum dah kejakwah di julunda kursi itu. Padahal Ratu Bilqis itu tempatnya di Yaman, jemaah sekalian. Ya, tempatnya di Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman itu disebutkan di Palestina, jauh sekali jaraknya. Ya. Bagaimana cara orang yang berilmu itu mendatangkannya sekejap mata? Dia berdoa, dia minta Allah yang mendatangkan. Ya, kalau Allah, ya, kun fayakun. Ya. Ketika Nabi Sulaiman melihat, baru beliau kejak Nabi Sulaiman langsung kursi itu di depannya. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur.
ini karunia dari Allah sebagai ujian untukku. Apakah aku bersyukur ataukah tidak bersyukur? Jadi nikmat itu nikmat sekaligus juga apa? Ujian. Ya, sekaligus ujian. Dan subhanallah, lebih banyak orang yang gagal ujian nikmat daripada ujian musibah. Ya. Lebih banyak orang gagal ujian nikmat daripada ujian musibah. Dikasih musibah sabar, tetapi dikasih nikmat sombong. Ya. Enggak lulus. Ya. Baik. Jadi ini dia para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Ya. Kita azan dulu nggih, Pak. Kita azan dulu nggih. Di dalam Al-Qur'an itu kira-kira setara lah dengan penjelasan Ustaz tadi. Nggih. Penjelasan kalau Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa a'tidu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqtu wa akun Fa saddaqa wa akum. minas salihin. Taib. Ya, jadi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan dilalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu maka dia orang yang merugi. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan hendaklah kalian berinfak, bersedekah sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau kematian itu sudah datang, dia akan mengatakan, ya Allah, apakah tidak bisa diundur ini supaya saya bisa bersedekah dan bisa menjadi orang yang saleh? Kenapa di sini disebut sedekah? Ya, kenapa dia tidak mengatakan supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa puasa, supaya saya bisa yang lainnya? Kenapa yang disebut sedekah di sini? Karena subhanallah jemaah sekalian, sedekah ini ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Ibadah yang sangat luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, beliau mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan cara bersedekah menggunakan setengah biji kurma. Jadi harap kurma anda sekik, kemudian dah belak dua ya. Ya, setengah dimakan, setengah disedekahkan. Itu bisa menjaga dari api neraka. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Nabi SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Selaput manusia di padang mahsyar, ya, orang-orang yang rajin sedekah di dunia, maka dia akan dinaungi oleh sedekahnya di padang mahsyar sampai diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama ketika dia mendengar hadis ini, namanya Al-Imam Abu Tahir atau Abul Khair. Ketika dia mendengar hadis ini, dia tidak pernah bersedekah, dia tidak pernah tidak bersedekah. Dekna bersedekah setiap hari. Kalau dia tidak punya makanan, dia bersedekah menggunakan satu biji bawang. Yang penting sedekah. Ya. Gak ada makanan, gak ada air, dia cari satu biji bawang. Yang penting sedekah untuk apa? Supaya dia mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Wallahu taala a'lam. Sila. Nah, ini judulnya kitab Al-Fawaid, ya, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kitab Al-Fawaid ini artinya jemaah sekalian faidah-faidah, ya. Jadi Imam Ibnul Qayyim sambil duduk-duduk, datang faidah dia tulis. Ketika hadir pengajian gurunya Ibnu Taimiyah, dengar faidah baru dia tulis. Faidah-faidah yang dia tulis itu jadilah dia kitab, ya. Jadi gitu dah pelunggu, ketimbang jadi status Facebook lebih baik jadi kitab.
Pelungguh dengar pengajian Arab faidah dari Ustadz kita Ustadz Mizan, tulis. Nanti pelungguh bukukan dia faidah dari Ustadz kita Ustadz Mizan. Ketimbang jadi status Facebook. Subhanallah, ini di Al-Fawaid judulnya. Allah taala alam. Sila. Tadi di antara tanda keberuntungan ini kan nomor 2, semakin kuat ibadah seseorang itu semakin rasa takut semakin besar. Ini syarat ibadah ini kan wajib bicara rasa takut, rasa berharap ini kan. Baik. Rasa takut, kemudian dalam waktu yang sama rasa harap nih sepertinya gampang diucapkan, tapi dalam praktek ini sulit. Baik. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah 2, ikhlas, mutaba'ah. Tetapi rukun ibadah itu 3. Jadi syarat terima ibadah ada 2, ikhlas, mutaba'ah. Sedangkan arkanul ibadah 3, rukun ibadah 3. Si pertama cinta. Jadi kita beribadah karena cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua ibadah harus ada takut, khauf. Yang ketiga harus ada roja, harap. Ya. Apa maksudnya takut dan harap dalam ibadah tersebut? Dijelaskan oleh banyak para ulama. Jadi di samping kita beribadah kepada Allah, di samping kita beribadah karena cinta kepada Allah, kita juga beribadah karena takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak lakukan, kita akan kena hukuman. Kemudian roja, berharap, maksudnya adalah kita beribadah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia akidah Ahlussunnati wal Jamaah, berbeda dengan pemahamannya orang-orang tasawuf. Ya, ada salah seorang tokoh tasawuf, dia mengatakan apa? Ya Allah, kalau seandainya saya beribadah karena mengharapkan surga, jangan masukkan saya surga, katanya. Lamun tiang beribadah karena ngarepang surga, dendek temang tiang timpa surga. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka, kata dia. Kenapa? Karena saya beribadah semata-mata cinta kepadamu ya Allah. Luar biasa kita dengar ucapan ini. Ternyata ucapan ini menyimpang. Mereka mengatakan siapa yang beribadah karena takut neraka, berharap surga, dia tidak ikhlas, kata dia. Kalau betul seperti itu, maka manusia yang paling tidak ikhlas adalah Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, doa yang paling sering mereka ucapkan adalah doa minta surga, dijauhkan dari neraka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW berketuan supuk dengan supuk sahabat, apa baca anda selesai tasyahud sebelum salam? Apa baca anda? Kata sahabat tersebut, saya tidak banyak hafal doa wahai Rasul, sekedik hafalan doa tiang. Ya. Sehingga setiap kali selesai tasyahud sebelum salam, as'alullah al-jannah wa a'udzubihi minan nar. Aku minta surga kepada Allah dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Perhatikan jawaban Nabi SAW, haulaha nudandin, kami para nabi itu saja sudah doa kami. Kalau seandainya orang ibadah takut neraka kemudian mengharap surga dikatakan tidak ikhlas, berarti tidak ada nabi dan rasul yang ikhlas, tidak ada. Ini orang tasawuf yang seperti ini jemaah sekalian, ya. Sampai ada yang mengatakan seperti ini, ya Allah, ya, aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surgamu, tetapi juga aku takut masuk ke dalam nerakamu. Pertanyaan kita, maumu apa? Ya, surga engkau mengatakan tidak pantas, neraka engkau takut, maumu apa? Ya. Jadi ibadah itu yang jelas. Kita beribadah, roja, berharap supaya dapat pahala, dan harus ada juga harapan supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Kita berharap diterima ibadah, tetapi jangan pastikan diterima. Ya. Kemudian harus ada takut, jangan-jangan Allah akan tolak ibadah kita, atau kita takut kalau kita tinggalkan akan dihukum oleh Allah. Wallahu a'lam. Pasti libat pada peruntungan, libat pada orang selaka. Bagi kita hukuman diri kita rata-rata ke luar-luar negeri yang tercelaka. Luar-luar negeri. Iya. Padahal kita masih penuntut ilmu,
madri arah rasa kebidikan sombong terus harta beda gue kita arah rasa sendiri. Kalau kita bicara ke kita karena sadari kita diri kita mungkin cara kita selamat kita bahagia. Kalau dari ringkasan itu sekian atau dua cara sehingga mudah cara ini sehingga mudah sih menggawat ya. Baik. Yang pertama jemaah sekalian adalah perbaiki niat, itu yang pertama. Ya. Semua kebaikan itu kata para ulama datang dari niat yang ikhlas. Ya. Dan semua keburukan itu datang dari rusaknya niat. Makanya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan sesatnya manusia, binasanya manusia itu karena dua sebab. Yang pertama adalah su'ul qasdi dan yang kedua su'ul fahmi. Su'ul qasdi niat yang rusak, yang kedua su'ul fahmi pemahaman yang menyimpang. Itu yang membinasakan manusia. Ya, jadi yang pertama perbaiki niat. Kemudian yang kedua jamaah sekalian perbanyak doa. Kenapa? Karena kita ini sebagai manusia kalau tidak ditolong oleh Allah sekecil apapun kebaikan tidak bisa kita lakukan. Ya tampuk di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku untuk berzikir kepadamu. Tanpa bantuan Allah jamaah sekalian berat zikir ini. Ada buktiannya. Banyak orang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung keber. Padahal zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, lengkapin dengan la ilaha illallah itu tidak lama, mungkin hanya 7 menit, tapi berat rasanya kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya. Kita butuh pertolongan Allah. Begitu pula wa syukrika, bersyukur kepadamu ya Allah, bantu saya. Ada orang diberikan nikmat harta oleh Allah banyak, bukannya mengucapkan alhamdulillah malah loncat-loncat. Kenapa kok sulit sekali mengucapkan alhamdulillah padahal dapat nikmat, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa husni ibadatik, melakukan ibadah yang baik kepadamu. Seperti tadi tawadu itu termasuk ibadah yang baik, sedekah ibadah yang baik tanpa pertolongan Allah berat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang terakhir, perbanyak membaca sejarah para ulama salaf yang kita contoh ini. Kita mengaku diri sebagai salafi, orang-orang yang menisbahkan diri kepada kaum salaf, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, perbanyak membaca sejarah hidup mereka. Kenapa? Karena kalau kita jujur jamaah sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz tadi, masih jauh sebenarnya kita ini dari akhlak salaf. Ada sebuah kitab judulnya Aina nahnu min akhlaqis salaf, di mana kita dibandingkan dengan akhlaknya para ulama salaf. Kitab ini ditulis oleh dua orang ulama. Di dalam muqaddimahnya mereka mengatakan, kami menulis ini ketika kami melihat orang-orang yang mengaku diri sebagai salafi jauh dari salaf dari segi akhlak. Ya. Jadi perbanyak membaca sejarah mereka. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Terakhir mungkinnya sudah tengah malam ini. Baik. Tadi sempat Ustaz mengatakan seorang murid akan mencium tangan seorang gurunya. Ya, pertanyaan yang apakah boleh itu tangan guru atau orang tua atau siapa yang boleh mencium tangannya? Baik. Apakah boleh mencium tangan guru atau tangan siapa yang boleh dicium tangannya? Jawabannya adalah boleh. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syalbani dalam silsilah al-hadis as-sahihah, begitu pula Syekh Abdul Muhsin, bapaknya Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas itu. Beliau sebutkan boleh mencium tangan orang yang kita hormati, seperti orang tua, seperti guru kita, dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kalau kita mencium tangan guru, jangan sampai guru itu yang nawarin tangannya ke didok ke. Kalau dia yang menawarkan tangannya nggak boleh. Kenapa? Karena dia gila ketenaran pada saat itu. Dia mengharapkan untuk dikenal. Dia mengharapkan kehormatan pada saat itu. Ya. Jadi kalau dia yang menawarkan tangannya maka tidak boleh. Ini syarat yang pertama. Ya. Kemudian sebagian ulama menyebutkan kalau ingin mencium tangan orang tua atau mencium tangan guru kita,
maka cium dengan menggunakan bibir atau hidung. Itu namanya mencium. Karena kebiasaan kita gini. Kata para ulama, adapun meletakkan tangan di kening itu adalah as-sajdatus shaghirah, sujud kecil, tidak boleh. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, jadi kebiasaan terkadang kita gini dia. Ya, di sini. Ini namanya sujud kecil jemaah sekalian. Kalau sujud besar itu, ya kita tempelkan. Jadi kalau pelunggu ingin cium, cium pakai ini. Karena memang ini yang namanya mencium. Ya. Kalau ini namanya nempel saja. Itu dia. Ya. Jadi boleh, tetapi yang boleh itu orang tua dan guru kita. Allah Taala alam. Sila. Berkenaan dengan hal tadi itu, Ustaz. Okay. Nah, bagaimana dengan Inna Allah zanna bi itu? Apanya? Aku tergantung persangkaan seorang hamba. Aku tergantung persangkaan hambaku. Ya. Bagaimana dengan hadis ini? Ana inda dhanni abdi, hadis sahih. Ya. Para ulama menyebutkan hadis ini berkaitan dengan masalah musibah, masalah takdir. Ya. Jadi sebagian orang ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan apa? Dek nadaman ke Allah kita tiang ni setiap kali tiang ini sebentar-bentar dapat musibah, sebentar-bentar dapat musibah. Dia mengatakan, apakah Allah tidak suka kepada saya? Ya. Jadi hadis itu kata sebagian ulama berkaitan dengan masalah takdir. Supaya seseorang ketika dia mendapatkan musibah, takdir musibah, ya, dia mendapatkan takdir yang buruk, dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berburuk sangka. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang lain. Nabi SAW bersabda, "Inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala." Besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha ketika mendapatkan musibah, dia mendapatkan keridaan Allah. Kalau kita berhusnuzan, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Siapa yang murka kepada takdir Allah, dia berburuk sangka, maka dia pantas mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lam. Ini dulu yang bisa kita tiang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.